Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Sarah Geltri Harahap, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan Masyarakat. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sarjana Administrasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Husada. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Etika Hukum Kesehatan, sekaligus memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran yang saya rancang dan implementasikan untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. Mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah yang penting bagi mahasiswa S1 Administrasi Kesehatan karena dalam menjalankan pelayanan kesehatan, seorang administrator kesehatan tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial dan administratif, tetapi juga harus mampu bekerja berdasarkan nilai-nilai etika, profesionalisme, ketentuan hukum, serta penghormatan terhadap hak pasien. Pembelajaran yang saya laksanakan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS dengan memperhatikan 3 komponen utama dalam pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah Etika Hukum Kesehatan dengan kode mata kuliah ADK 401 merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS teori yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 program studi S1 Administrasi Kesehatan. Pembelajaran dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, termasuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sesuai RPS, mata kuliah ini membahas berbagai aspek, mulai dari konsep dasar etika, moral, dan hukum kesehatan, prinsip etika dalam pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban pasien, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta regulasi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, masalah etika dan hukum kesehatan, dan penyelesaian masalah berdasarkan prinsip etika dan hukum. Materi tersebut dirancang secara bertahap agar mahasiswa tidak hanya memahami secara konsep, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menganalisa dan mengaplikasikan prinsip etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan. Tujuan akhir dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada aspek sikap dan keterampilan dalam pengambilan keputusan etik. Tujuan tersebut juga tampak pada peta kompetensi RPS yang menempatkan kemampuan mengaplikasikan etika administrator kesehatan sebagai capaian akhir pembelajaran. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini adalah mencapai 3 capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL 1, CPL 2, dan CPL 12. CPL 01 yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemahasiswaan, etika, hukum, moral, dan budaya dalam menjalankan tugas sebagai administrasi kesehatan. CPL 02, mahasiswa mampu menguasai dan memahami ilmu dasar dan ilmu terapan administrasi kesehatan yang meliputi administrasi umum dan pelayanan, administrasi ketenagaan, administrasi sarana prasarana atau logistik, keuangan, dan administrasi mutu fasilitas kesehatan. CPL 12, mahasiswa mampu menunjukkan budaya organisasi atau self-koresensi dalam perilakunya yang terus ditumbuh kembangkan di lingkungan Stikes Rumah Sakit Husada. Ketiga CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK utama dan 11 sub CPMK. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar etika, moral, nilai profesi, dan hukum kesehatan sebagai landasan dalam penyelenggaraan administrasi di pelayanan kesehatan. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis prinsip etika profesi, hak dan kewajiban pasien, serta tenaga kesehatan dan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menentukan alternatif keputusan dan tindakan administratif yang etis, legal, profesional, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan pasien berdasarkan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan.
Dan CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, berintegritas, menghormati kerahasiaan dan hak individu, serta menerapkan nilai sekuaresensi dalam penyelesaian masalah etika dan hukum kesehatan. Untuk mencapai CPMK tersebut, materi pembelajaran disusun secara sistematis. Mahasiswa mempelajari antara lain konsep etika dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan, hubungan hukum dan perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan, birokratisasi, depersonalisasi, diskriminasi, dan dilema etik dalam pelayanan kesehatan, perjanjian dan transaksi terapeutik dalam pelayanan kesehatan, kemudian penerapan prinsip etika profesi administrator kesehatan, serta analisis kasus etika dan hukum dalam administrasi pelayanan kesehatan. Untuk mendukung pembelajaran, saya menggunakan berbagai media pembelajaran, baik dalam pembelajaran sinkron dan asinkron. Media yang saya gunakan antara lain PowerPoint, artikel penelitian, baik itu penelitian saya maupun referensi jurnal lainnya, buku referensi, dan juga menggunakan Learning Management System melalui Edlink dan sistem informasi akademik yang dapat diakses melalui siakatcloud.com. Melalui Edlink, mahasiswa dapat memperoleh materi pembelajaran, membaca bahan ajar, mengakses penugasan, mengikuti forum diskusi, mengerjakan kuis, serta mendapatkan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Pemanfaatan media digital ini saya gunakan untuk memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa agar proses pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga dapat dilanjutkan secara mandiri. Pembelajaran saya rancang menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL sehingga mahasiswa menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan tidak hanya berupa ceramah interaktif, tetapi dikombinasikan dengan problem-based learning, case method, diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, penugasan, dan role play. Ceramah interaktif digunakan untuk memberikan fondasi konsep. Diskusi kelompok digunakan agar mahasiswa mampu mengemukakan pendapat dan mempertahankan argumentasi. Sedangkan dalam problem-based learning dan case method saya gunakan untuk melatih mahasiswa menghadapi persoalan nyata dalam pelayanan kesehatan. Dalam pembelajaran, saya juga mengintegrasikan komponen penelitian dan evidence-based learning. Mahasiswa saya arahkan untuk melakukan penelusuran artikel dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan berbagai kasus etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan. Mahasiswa kemudian melakukan identifikasi masalah, telaah literatur, analisis kasus, menyusun argumentasi berdasarkan teori dan regulasi, serta menyampaikan hasil analisis melalui makalah maupun presentasi. Melalui proses ini, mahasiswa dilatih untuk tidak hanya menyampaikan pendapat pribadi, tetapi mampu memberikan argumentasi berdasarkan evidence dan bukti ilmiah. Dengan demikian, proses pembelajaran sekaligus mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam literasi ilmiah, critical thinking, problem solving, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, penilaian dilakukan secara komprehensif melalui beberapa komponen. Yang pertama, aktivitas partisipatif memiliki bobot 20%, yang kedua, tugas 10%, yang ketiga, kuis 5%, yang keempat, ujian tengah semester sebesar 15%, yang kelima, ujian akhir semester sebesar 20%, dan yang keenam, proyek sebesar 30%. Komponen ini tercantum dalam RPS mata kuliah. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan salah satu implementasi proses pembelajaran pada mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan pada pertemuan ketiga dengan topik penerapan prinsip etika profesi administrator kesehatan dalam pengambilan keputusan pelayanan kesehatan. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan Student-Centered Learning yang dikombinasikan dengan ceramah interaktif, case method, diskusi, tanya jawab, dan role play. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan prinsip dasar etika profesi administrator kesehatan, yang kedua, mengidentifikasi permasalahan etik dalam pelayanan kesehatan, dan yang ketiga, menganalisa prinsip etik yang terdapat dalam suatu kasus dalam pelayanan kesehatan. Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Sehat.
hari ini kita bertemu lagi ya di cuaca yang sangat baik di siang hari ini ya. Untuk pertemuan keberapa teman-teman? Ketiga. Mata kuliah apa nih hari ini? Etika Hukum Kesehatan. Oke, artinya kita siap ya menerima pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Seperti biasa, silakan teman-teman scan barcode terlebih dahulu untuk absensi pada pertemuan ketiga. Kita lanjutkan ke topik kita pada siang hari ini. Oke, kira-kira sebelum kita masuk topik kita, kira-kira masih ingat tidak ya pertemuan di minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Oke, silakan Devi. Minggu lalu kita membahas tentang konsep dasar etika kesehatan, prinsip-prinsip etika kesehatan, dan kode dan etika profesi dalam pelayanan kesehatan. Oke, betul sekali ya. Artinya Devi ingat banget nih topik kita minggu lalu ya. Ya, oke deh. Artinya kita sudah ada basic terkait dengan apa itu etika, bagaimana prinsip-prinsip di rumah sakit dalam hal pelayanan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, saya rasa cukup memahami ya pengenalan terkait materi kita yang akan kita bahas pada siang hari. Baik teman-teman, hari ini kita akan masuk ke dalam topik terkait dengan penerapan etika profesi administrasi kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan. Nah, apa sih harapan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, harapannya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana prinsip etik dalam pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu untuk membedakan masalah-masalah dalam administratif atau yang berhubungan dengan etik kesehatan. Dan yang ketiga, harapannya adalah mahasiswa ketika dihadapkan dalam berbagai masalah etik di dalam rumah sakit pelayanan kesehatan mampu merefleksikan dan bersikap dengan sesuai profesinya sebagai administrasi kesehatan. Ada nih pertanyaan pemantik untuk topik kita pada siang hari ini. Apakah seorang administrasi kesehatan walaupun tidak ke pasien bisa melakukan pelanggaran etik? Bisa. Bisa. Gitu ya. Karena apa teman-teman? Karena kamu ke pasien secara tidak langsung dalam hal pelayanan, alur pendaftaran. Nah, kamu kan yang pertama dijumpai pasien nih ya, gitu ya. Jadi artinya walaupun kamu tidak melakukan treatment ke pasien kamu, tapi ketika proses administrasi, registrasi, kamu adalah orang yang pertama yang akan bertemu dengan pasien. Nah, mengapa sih seorang administrator kesehatan itu penting, teman-teman? Ini yang pertama, karena tadi yang Ibu bilang, kamu adalah sebagai admission nanti di rumah sakit, maka kamu yang akan memberikan informasi terkait akses dalam pelayanan kesehatan, terkait alur pendaftaran, rujukan, antrian, seperti itu ya. Kemudian nantinya kamu juga akan secara tidak langsung memberikan kontribusi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kenapa demikian ya? Kalau kamu misalnya ke pasien, penuh ramah tamah, penuh senyum sapa, salam, begitu ya. Artinya kamu menunjukkan etika yang baik ketika berhadapan dengan pasien. Banyak kan kalau di rumah sakit itu atau kadang banyak isu-isu yang kita dengar, misalnya rumah sakit itu petugasnya banyak yang marah-marah, kemudian tidak sabar ke pasien, komplain pasien, dan ABCD lainnya. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan seorang admission. Begitu ya, sampai nanti akan menghasilkan sebuah kepercayaan atau trust dari pasien. Kalau pasien trust ke rumah sakit, kira-kira pasiennya balik lagi nggak? Balik lagi. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa undang-undang yang bisa kamu pelajari di rumah nanti teman-teman terkait dengan yang mengatur etika dalam pelayanan kesehatan. Ada prinsip-prinsip yang harus kamu jalankan, tidak hanya dihafal, namun dijalankan dan dihayati dengan baik nantinya ketika kamu seorang administrator. Yang pertama, apa itu teman-teman? Bisa kita lihat yang pertama? Autonomi. Ya, benar. Ada autonomi. Autonomi ini apa, teman-teman? Menghormati. Artinya apa menghormati itu, teman-teman? Ya, menghargai, mengerti apa kebutuhannya, sehingga ketika kamu berhadapan dengan pasien, kamu paham nih apa yang akan kamu sampaikan. Tidak hanya memikirkan diri sendiri ketika bekerja, tapi memikirkan si pasien, karena pasien yang membutuhkan pelayanan, sehingga kamu harus menghormati dia. Menghormatinya dalam arti apa? Untuk mendapatkan informasi, kemudian bisa menentukan keputusan apa yang diambil ketika berobat ke rumah sakit. Yang kedua, apa ini teman-teman? Non-malafide. Apa sih itu non-malafide? Kita bisa lihat. Ya, benar, tidak membahayakan pasien. Kira-kira nih, apa sih hal-hal yang bisa kita temukan di rumah sakit yang bisa membahayakan pasien? Contohnya apa? Oke, boleh Reza. Menurut saya itu kesalahan tujuan poli pendaftaran. Oke, kesalahan dalam pendaftaran mungkin karena identitas. Boleh nggak kamu melakukan kesalahan dalam penginputan data pasien?
Kenapa itu berbahaya? Karena dapat salah diagnosa gitu ya. Kadang tuh ada loh pasien yang datang berobat itu namanya sama. Ya enggak? Oh ya namanya Sarah nih, sama Sarah. Tapi kan ada Sarah yang muda, ada Sarah yang tua, ada Sarah yang masih anak-anak. Nah, kalau kamu misalnya nih yang datang pasiennya adalah Sarah yang masih umur 50 tahun. Kemudian yang kamu daftarkan malah Sarah yang umur 20 tahun yang penyakitnya berbeda dengan yang 50 tahun. Nah, ini datang nih ke berobat ke dokter. Dokternya nggak terlalu melihat tuh sampai sedetail itu. Membahayakan pasien nggak ketika dokternya juga tidak melihat identitas pasien dengan baik atau perawatnya? Nah, artinya ketika pendaftaran di pertama kali kamu harus benar-benar melakukan identifikasi pasien dengan benar. Yang terakhir, prinsip yang harus kamu jalankan dan kamu pahami. Justice itu apa teman-teman? Keadilan. Contohnya apa nih tindakan adil di rumah sakit? Tidak membedakan pasien gitu ya, artinya siapapun yang datang harus diberikan pelayanan yang sama, namun tetap memperhatikan prioritas kebutuhan pasien supaya tetap adil. Sampai di sini 4 hal ini apakah cukup memahami teman-teman? Ya. Oke. Nah ini dia terkait dengan prinsip utama administrator. Ada 8. Yang pertama integritas, artinya kamu harus jujur dalam hal apa? Pelayanan kepada pasien terhadap informasi-informasi penting yang harus diketahui oleh pasien. Kemudian mementingkan pasien, artinya kepentingan pasien ini yang dilihat apa? Keselamatannya. Kemudian adanya keadilan, sudah pasti ya. Tadi yang keadilan yang di depan yang kita bahas. Keadilan disebut dengan apa tadi teman-teman? Justice. Oke, good. Lanjut, kerahasiaan. Nah ini penting banget nih tentang kerahasiaan. Contohnya apa nih tentang kerahasiaan pasien yang harus kita jaga? Diagnosa pasien. Benar, kenapa harus dijaga diagnosanya? Ya, agar tidak disalahgunakan. Atau misalnya kamu bekerja di rumah sakit besar, kemudian ada pejabat atau artis yang datang, boleh nggak kamu share identitas pasien atau sakitnya apa atau berobat ke siapa? Nggak boleh ya. Artinya kamu harus menjaga informasi tentang identitas pasien, tentang pengobatan, tentang apapun itu yang proses pelayanan yang dialami pasien di rumah sakit. Yang kelima, akuntabilitas ya, artinya bisa bertanggung jawab dengan proses pelayanan yang kamu lakukan. Kemudian lanjut kompetensi. Nah ini nih, kamu harus memiliki kompetensi kan? Ya, kamu harus mencapai kompetensi yang baik sebagai seorang administrator. Hari ini bertemu Ibu untuk mencapai kompetensi yang baik nggak? Ya, artinya kita belajar bagaimana untuk memiliki etik yang baik. Prinsip etik harus dijaga di dalam sebuah proses pelayanan. Yang terakhir adalah kita harus patuh terhadap hukum ya, karena tadi Ibu sudah share ya aturan-aturan apa saja yang harus kamu pelajari selama kamu menjadi seorang nakes nantinya. Oke, nah ini tadi contoh-contohnya ya teman-teman. Mungkin ada yang tambah, ada 2 poin terkait apa? Confidentiality dan accountability. Yang confidentiality ini artinya adalah kerahasiaannya bisa terjaga. Kemudian accountability adalah bertanggung jawab. Sekarang kita akan masuk ke tahap role play ya teman-teman. Tadi kan kita udah belajar nih apa saja prinsip-prinsip ada 4, ada yang bisa nyebutkan nggak bareng-bareng yuk? Yang pertama autonomi, kemudian beneficence, kemudian malfeasance, yang terakhir justice. Nah kita coba lihat dari kasus ini ya, coba mari bersama kita baca untuk kita kaitkan ke 4 prinsip yang tadi. Nah di sebuah rumah sakit menerapkan pendaftaran online penuh, artinya sudah tidak pakai manual lagi, daftarnya sudah harus online. Nah banyak nih pasien lansia yang tidak memahami aplikasi. Kemudian petugas mengatakan kalau tidak bisa daftar online berarti tidak bisa dilayani dengan cepat. Akibatnya pasien lansia menunggu lama dan merasa diperlakukan tidak adil. Nah kira-kira prinsip apa nih yang dilanggar dalam cerita ini? Justice, tidak adil kepada lansia. Kemudian beneficence, kira-kira memberikan manfaat nggak dengan jawaban ini? Tidak, yang ada pasiennya semakin lama menunggu. Lansia kan kalau di rumah sakit itu kalau boleh langsung dibantu, tidak boleh diberikan pelayanan yang lama. Kurang lebih seperti ada yang mau teman-teman? Kartika, kemudian Alia dan Nasya. Orang mahasiswa yang tadi bersedia untuk role yuk kita perhatikan di depan untuk terkait role yang topik tentang yang Ibu sampaikan tadi. Silakan. Selamat pagi Mbak. Ya, silakan Ibu. Mbak, maaf saya mau berobat, tapi Ibu nggak ngerti cara daftarnya kalau lewat HP. Aduh, sekarang semua pendaftaran lewat aplikasi. Kalau tidak bisa, minta tolong keluarga di rumah saja ya.
Soalnya di sini antriannya panjang, tidak bisa menjelaskan satu-satu. Saya datang ke sini sendiri, Mbak. Anak saya masih di jalan. Aduh, maaf banget nih Bu, emang udah dari pusatnya harus daftar lewat aplikasi. Kalau tidak bisa, nanti balik lagi aja bersama anaknya. Jadi, Mbak. Permisi, Mbak. Saya anaknya. Ini mama saya mau berobat. Untuk pendaftarannya, apakah nggak bisa dibantu? Atau nggak ada jalur khusus untuk pendampingan pasien lansia seperti saya? Aduh, mohon maaf ya Bu, emang sudah aturannya seperti itu, mendaftar mandiri lewat aplikasi. Jadi harusnya tuh emang mendaftar dulu sebelum datang ke sini. Selamat pagi, Mama. Ada kendala apa ya? Pagi, Bu. Jadi gini loh, mama saya kan mau berobat ya, tapi di sini pendaftarannya susah sekali. Jadi mama saya kesulitan. Udah tahu mama saya pasiennya lansia. Apakah nggak ada kebijakan di sini? Mohon maaf Ibu, silakan duduk terlebih dahulu. Kak, mohon diingat kembali ya, digitalisasi itu tujuannya untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Untuk pasien lansia atau pasien yang sedang memerlukan kebutuhan, itu kita harus fleksibel dan tidak menyulitkan pasien. Baik Ibu Vina, mohon maaf. Mbak Naisila dan Mbak Aulia, mohon maaf atas sikap saya sebelumnya. Di sini saya akan bantu untuk mendaftar lewat aplikasi, dan di sini saya akan membantu cara penggunaannya secara pelan-pelan. Boleh dilihat? Ya Ibu, buka satu setengahnya. Di sini Ibu tinggal masukin datanya. Kalau Ibu bawa kartu tanda pengenal, dimasukin sesuai kartu tanda pengenal tersebut. Terima kasih Ibu Fatika dan Ibu Vina. Penjelasannya sangat mudah dimengerti. Terima kasih untuk pengertiannya untuk ibu saya dan saya. Terima kasih banyak. Maaf ya Mbak kalau Ibu merepotkan. Sama-sama Ibu. Kenyamanan dan kemudahan akses bagi pasien tetap menjadi prioritas utama kami. Semoga ibunya cepat sembuh ya Ibu. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk roleplay-nya yang luar biasa. Jadi tadi teman-teman sudah mau menyaksikan ya, artinya sudah dipraktikkan seperti apa seorang administrator yang baik seperti itu ya ketika dihadapkan dengan keluhan pasien yang terkendala dalam hal pendaftaran seperti itu ya teman-teman. Kadang di sebuah rumah sakit memang sudah ada aturannya, namun tetap kita harus melihat kondisi si pasien. Sudah ada SOP, tapi tetap lihat dulu kebutuhan pasiennya seperti apa. Jika memang pasiennya membutuhkan bantuan, ya kita tidak masalah membantu mempermudah gitu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman, tepuk tangan dong. Oke, silakan duduk. Tadi kan kita sudah melihat roleplay teman-teman ya, yang terkait dengan pelayanan untuk lansia dalam hal pendaftaran online. Nah, sekarang Ibu ingin tanya nih pendapat teman-teman terkait tadi roleplay yang telah dipraktikkan oleh ada yang bersedia. Oke, silakan, file ya. Menurut saya tadi yang saya dapat dari roleplay tersebut bahwa dalam pelayanan kesehatan kita harus menerapkan prinsip-prinsip etik dalam profesi, yaitu seperti benevolence, non-violence, justice, dan juga autonomi. Dalam roleplay tersebut saya melihat bahwa petugas itu seharusnya lebih ramah dalam pelayanan dan juga sabar, lalu juga membantu pasien yang lansia dalam membantu proses penginputan data. Pimpinan juga harus perlu membuat kebijakan yang lebih fleksibel dan terbuka, dan juga memastikan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Oke, good point ya. Berapa dong saya? Jadi ada beberapa poin yang sampai mengatakan ya. Yang pertama tadi tentang keramahan. Perlulah kita sebagai admission itu harus ramah. Yang kedua apa? Fleksibilitas. Fleksibelnya terkait apa teman-teman? Pendaftaran terkait proses SOP yang ada, melihat kondisi si pasien. Kita menghormati kebutuhan pasiennya apa. Walaupun ada SOP ya kita bekerja sesuai SOP. Namun ketika pasiennya adalah hal yang kita harus bantu, yang sepertinya harus SOP-nya itu seperti kita tidak lakukan, tapi sebenarnya bukan tidak kita lakukan ya, tapi lebih kepada memenuhi kebutuhan si pasien, khususnya pada lansia. Iya, karena nggak mungkin dong lansia kita paksa ya dia, ibu harus daftar online. Kalau nggak daftar online tidak menerima pelayanan, nah itu tidak boleh. Itu melanggar prinsip-prinsip etik yang sangat tadi. Oke, teman-teman, kira-kira dari pembelajaran pada siang hari ini ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, Tina. Baik Ibu, saya izin bertanya, kalau pasien mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri,
Bagaimana kalau pilihannya itu bertentangan dengan saran dari tenaga kesehatan? Jadi seperti ini, prinsipnya kita sebagai administrator kesehatan tetap harus melakukan tanggung jawab kita untuk memberikan informasi yang jelas terkait dengan pelayanan yang akan dia rasakan, resiko jika tidak melakukan pelayanan yang diarahkan. Jadi kita tetap harus memberikan informasi yang clear sehingga si pasien itu akan tahu, oh jika saya menolak arahan dari dokter, apakah baik untuk saya atau tidak. Jadi kita tetap memberikan informasi yang clear ke pasien, namun biarkan juga pasien memutuskan ketika si pasiennya sudah terinformasi dengan baik dan benar. Kira-kira cukup memahami, Vina? Oke, terima kasih kembali. Pertanyaannya sangat bagus ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Boleh. Saya Ibu, Silakan. jika kita sudah mengikuti SOP, tetapi ternyata SOP itu justru menyulitkan pasien, bagaimana ya Ibu? Oke, bagus sekali ya pertanyaan Rias terkait dengan SOP ya. Karena memang di rumah sakit itu sudah pasti ada SOP, di mana kegunaannya untuk sebagai panduan nakes dalam bekerja. Nah, gimana nih Bu kalau misalnya ada pasien, kemudian kondisinya SOP-nya sepertinya agak dilanggar nih. Nah, sebenarnya SOP yang pertama kita pahami adalah SOP ini dibuat untuk diterapkan, untuk mengharap pelayanan itu lebih bermutu. Namun tetap ketika tahap pelaksanaannya di lapangan kita harus melihat SOP itu memunculkan ketidakadilan nggak ke pasien, melanggar prinsip-prinsip etik yang empat tadi nggak? Nah, kira-kira dalam case yang misalnya yang tadi ada role play, itu melanggar prinsip dari keempat hal yang sudah kita pelajari tadi tidak? Melanggar ya, artinya tidak adil. Nah, ketika misalnya SOP-nya ada, namun ketika datang pasiennya kondisinya tidak boleh, tidak membuat kita tidak harus sesuai SOP, ya tidak masalah. Artinya kita memikirkan kondisi si pasien. Nanti bagian rumah sakit akan mempertimbangkan SOP tersebut seperti itu. Dan kita sebagai petugas tetap harus memikirkan keadilan untuk si pasien. Tetap mengutamakan apa? Keselamatan, kenyamanan, mutu yang baik. Itu tujuan harapan dari sebuah pelayanan kesehatan. Kalau adanya SOP malah membuat kamu jadi tidak adil, menjadi tidak ramah ke pasien, nah itu artinya tidak boleh, artinya karena melanggar prinsip etik gitu. Itu ya teman-teman, kira-kira cukup memahami ya Dias? Oke, bagus sekali, terima kasih, itu pertanyaan yang luar biasa. Oke, 1, 2, 3, kita mulai. Silakan. Pasien meminta sendiri jadwal tindakan setelah mendapatkan penjelasan mengenai pilihannya. Hal ini menunjukkan siapakah yang mendapatkan skor paling tinggi? Oke. Wow, juara 3 Aca. Juara 1 siapakah ini? Ya, tepuk tangan untuk Made. Selamat ya Made, dan untuk juara 2 dan 3 lainnya, Ibu akan memberikan apresiasi untuk nanti skor nilai kamu di akhir pertemuan mata kuliah ini. Oke teman-teman, artinya dari kuis ini terlihat bahwa teman-teman sudah cukup memahami ya untuk materi hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan semoga Ibu akan memberikan tugas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa nanti kamu silahkan cek di link kamu masing-masing tugas yang akan dikerjakan per kelompok. Nanti terkait membahas kasus yang ada pelanggaran etik di rumah sakit. Di next pertemuan kita akan presentasi bersama dan akan membahas terkait topik tersebut. Baiklah, Ibu tutup pertemuan kelas hari ini. Terima kasih banyak untuk antusias kelasnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Penerapan delivery, interaction, dan assessment tersebut, pembelajaran mata kuliah etika dan hukum kesehatan saya rancang agar berlangsung secara terstruktur, interaktif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Pada aspek delivery, mahasiswa memperoleh materi melalui pembelajaran sinkron maupun asinkron dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Pada aspek interaction, mahasiswa terlibat secara aktif melalui tanya jawab, diskusi, analisa kasus, presentasi, dan juga role play. Sedangkan pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai aktivitas partisipatif, tugas, kuis, UTS, UAS, dan proyek sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam RPS. Dengan proses tersebut, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori tentang etika dan hukum kesehatan, tetapi mampu berpikir kritis, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, serta mengaplikasikan prinsip etik dan hukum dalam menjalankan perannya sebagai calon administrator kesehatan. Demikian gambaran pelaksanaan pembelajaran mata kuliah etika dan hukum kesehatan yang saya lakukan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UPK TPT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026.
Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.